Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengenal sport science. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati. Dan ITV telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Haryo Tilarso, SPKO, FACSM, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Haryo, apa kabar? Pagi, kabar Selamat baik. datang di Bincang Sehati, Dok. Dok, hari ini bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional nih. Kita akan membahas tentang salah satu hal yang mungkin di Indonesia masih ya udah agak lama juga sebenarnya, tapi jauh lebih lama negara-negara seperti katakan Tiongkok sama Jepang gitu yang sudah terlebih dahulu mengadopsi yang namanya sport science. Nah, kalau kita berbicara tentang sport science itu sendiri, tapi kita akan membahas terlebih dahulu nih perkembangan dunia olahraga di Indonesia itu seperti apa, Dok? Ya, kalau kita lihat, saya kebetulan menangani tim nasional untuk olahraga prestasi dari dulu sampai sekarang. Nampaknya memang kita tidak terlalu maju. Antara lain karena penerapan sport science ini yang mungkin kurang optimal. Begitu. Jadi prestasi di mana kita seharusnya bisa lebih baik. Kalau kita menerapkan dengan benar sport science tersebut, tentunya akan lebih baik pula. Itu yang saya rasakan dari dulu sampai sekarang. Ya. Tapi kalau kita berbicara tema Haornas tahun ini kan adalah mendorong diterapkannya sport science. Mungkin kalau kita bercermin pada Tiongkok atau Jepang yang mungkin sudah terlebih dahulu dengan teknologi 4.0-nya mereka gitu ya, Dok ya. Kenapa akhirnya kemudian pemerintah mendorong sport science untuk mendorong juga prestasi olahraga Indonesia? Ya, karena seperti tadi saya katakan dasarnya itu demikian. Kita tahu kalau namanya olahraga prestasi, si atlet itu tentunya akan mau lebih kuat, lebih cepat dan sebagainya, dan itu bisa didapat dengan melakukan research dan menerapkan hal-hal baru ilmu keolahragaan ya sport science ini kepada latihan tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kita kurang optimal dari dulu memanfaatkan. Dari tahun 70-an itu kebetulan saya salah satu pelaku yang menerapkan ini. Tapi itu pun pada waktu kami terapkan hal tersebut itu juga saya katakan tadi belum maksimal. Apa kendalanya? Uang dalam hal ini. Penerapannya demikian. Kedua adalah masalah di mana para pelaku olahraga, pelatih dalam ini atlet itu masih menganut hal-hal yang bersifat konvensional. Jadi dulu saya berprestasi dengan cara begitu, sekarang gitu. Kenapa saya mesti dinasehati atau merubah dengan cara, padahal itu ilmu mengatakan dengan begini dia akan lebih baik. Nah, itu masalahnya di situ. Oke, berarti harus ada penerapan yang tidak lagi konvensional karena dunia terus berubah gitu ya, Dok ya. Tapi sebelum kita membahas bagian-bagian apa saja yang di sport science itu sendiri terbatas pada ilmu pengetahuannya saja atau penerapannya seperti apa sih, Dok? Penerapannya, jadi kalau kita lihat namanya sport science, ilmu olahraga, ini meliputi ada beberapa keilmuan, cabang ilmu. Pertama itu sport medicine atau kedokteran olahraga. Ya. Kemudian yang lain ilmu melatih, trenologi dan sebagainya, itu urusan pelatih-pelatih mereka yang menerapkan. Ada lagi mungkin Anda tahu adalah mengenai sport injury. Cedera olahraga ini memang masuk bidangnya kedokteran ya, bidang saya dan sebagainya, tapi itu salah satu ilmu. Kemudian juga mengenai fisiologi. Fisiologi itu bagaimana tubuh kita itu bekerja pada waktu kita melakukan kegiatan tersebut. Ya, kemudian ada juga, Anda ingat ada sport nutrition, gizi olahraga. Bagaimana kita menerapkan hal-hal gizi yang yang terbaru supaya anak itu atlet terus makan dengan baik, dengan benar sehingga mereka lebih optimal lagi prestasinya. Ada lagi bidang lain juga yang masuk di sini adalah psikologi di sini. Psikologi olahraga itu memang sudah berkembang sekali dan itu salah satu faktor juga yang menyebabkan atlet itu bisa berprestasi dengan baik. Jadi memang banyak sekali ini. Nah, inilah yang saya katakan tadi, penerapan di kita memang kurang optimal dengan segala kekurangan kita dalam hal ini. Makanya tahun ini tema Hari Olahraga itu menggiatkan atau agar namanya sport science itu betul-betul diterapkan. Ya, kalau kita bisa menerapkan itu dengan baik ya kita bisa mengejar. Jangankan Anda bilang seperti di Tiongkok atau di Jepang, tapi juga negara lain misalkan Malaysia juga menerapkannya baik. Padahal dulu kita ajari mereka. Sekarang mereka lebih baik. Kenapa? Karena mereka lebih bisa kemana-mana ya. Mungkin dalam hal ini memang dananya lebih cukup. Itu ya. Memadai ya, Dok. Sangat memadai. Mereka sangat memadai. Oke. Tapi
kan saya juga pernah baca ini dok di artikel bahwasanya tadi yang dokter sebutkan ada beberapa jenis gitu kan di dalam sport science, ada fisiologi di situ, ada psikologi, ada biomekanika juga, ada nutrisi juga asupannya gitu ya dok ya. Kalau fisiologi kita sebagai orang awam bisa nangkap nih, fisiologi kan secara fisiknya gitu kan ya, memang di-train seperti itu. Tapi satu hal mungkin yang orang awam nggak ngerti dan nggak ngeh yang akhirnya ada kaitannya dengan olahraga adalah psikologinya. Nah, apa manfaat atau fungsi psikologi ini sendiri kepada para atlet ini sendiri atau dalam dunia olahraga? Iya, saya kira besar ya. Jadi kita tahu kalau kita dengar olahraga, orang itu bergerak, lari, ngangkat beban dan sebagainya, itu kekuatan fisik semata ya. Tetapi jangan lupa kekuatan fisik ini juga dipengaruhi oleh mental, mindset mereka. Nah, di sinilah psikologi itu bermain. Seseorang yang memang kuat, siap dan sebagainya, tetapi begitu memasuki arena itu keadaan moodnya jelek ataupun mentalnya kurang baik, dia akan kalah. Dibandingkan dengan orang lain mungkin tidak terlalu kuat, tetapi karena mentalnya bagus, kemauan untuk berjuangnya bagus, dia akan bisa menang. Nah, di sini peran psikologi dalam ini mencari hal-hal yang merupakan kelemahan si atlet, kemudian mengatasinya, ya bikin diagnosa, kemudian mengatasinya bagaimana sehingga atlet ini bisa perform lebih baik lagi. Dia mungkin sudah kuat, fisiknya bagus, latihan dilalap dengan baiknya dan sebagainya. Tapi begitu hal-hal yang menyangkut soal kejiwaan, dia itu akan lemah sekali. Belum faktor lain yang berpengaruh, lingkungan, mungkin keluarga dan sebagainya yang kadang-kadang juga dapat mempengaruhi si atlet ini dalam melakukan suatu melakukan prestasi tersebut. Gitu. Nah biasanya kalau psikologi ini agak menarik juga nih, karena kalau fisiologi measuresnya pengukurannya jelas kan gitu loh. Kalau psikologi kan something inside gitu, sesuatu yang di dalam, dan itu perlu dikorek-korek lebih mendetail lebih dalam. Nah kalau semisal katakanlah ada seorang atlet yang harus berkompetisi dan menghadapi masalah, salah satu yang penting dalam kehidupan mereka adalah masalah keluarga, itu juga menjadi salah satu obstacle ya dok ya, yang kemudian halangan untuk dia bisa menciptakan prestasi, dan itu bisa diatasi dengan dari sektor psikologi tadi itu ya. Jadi kita memang satu tim, jadi katakanlah satu tim olahraga ini, Indonesia ini, itu ada dokter olahraganya, ada psikolog olahraganya, ada fisioterapisnya. Ini semua satu tim. Ya, kemudian ada masseur. Ini kita semua bekerja sebagai suatu kesatuan. Segala problem yang mungkin menyangkut kesehatan, mungkin urusan kami adalah dokter dalam hal ini. Tetapi nanti menyangkut loh kok ini tidak perform dengan baik, ternyata sinyalir adalah soal mental dan sebagainya. Itu psikolog yang akan turun tangan, akan menyelesaikan hal tersebut sehingga anak ini bisa lebih bagus lagi. Di situ penanganannya demikian. Perannya sangat penting berarti ya dok ya, tidak hanya ngomongin masalah fisiologisnya aja gitu. Kalau selama ini mungkin yang konvensional fisiologisnya aja, berfokus ke fisiknya saja gitu, tanpa ngomongin masalah psikologis dari si atlet itu sendiri, dan mungkin ke asupannya juga, biomekanikanya juga seperti itu ya dok. Tapi kalau berbicara tentang tadi beberapa faktor atau indikator di dalam sport science itu sendiri, perkembangan di Indonesia hingga saat ini, kalau tadi dokter sudah menyebut dari tahun 70-an ya dok ya, sudah mulai dikenal seperti itu sampai detik saat ini gitu. Itu kan mungkin masalahnya, kendalanya di uang. Dibudgetin gitu. Tapi bagaimana kemudian memaksimalkan yang ada ini supaya tidak terlalu konvensional banget gitu dok? Iya, jadi kita butuh, katakanlah kalau mau yang betul ya, itu artinya kita menyiapkan seorang atlet, kita butuh pencarian bakat. Nah iya, bakat ketemu anak ini, kemudian kita ambil dia, katakanlah masuk TC nasional ya, pelatnas dan sebagainya. Nah di pelatnas itu akan diperiksa dengan teliti ya, bagaimana kemampuan dia, semuanya, kekuatan otot, kemampuan jantung dan sebagainya, sehingga kita dapat atletnya. Nah berdasarkan hal tersebutlah dia dilatih dengan benar. Nah inilah suatu langkah komprehensif yang kita terapkan pada atlet ini sehingga dia tuh bisa berprestasi. Tetapi pelaksanaan ini, pemeriksaan yang begini saja, kita itu masih katakanlah kurang sempurna dalam hal ini. Kembali lagi tadi dana di situ. Dan kalau ini seperti Anda bilang betul, gimana lebih sederhana kira-kira? Oke, satu hal yang mungkin bagus, kita mengupgrade pelatih. Pelatih ini di-upgrade sehingga mereka menguasai beberapa ilmu-ilmu yang katakanlah untuk mendeteksi kelainan kekurangan pada atletnya sehingga dia bisa melatihnya dengan benar. Begitu. Tapi satu lagi yang jadi masalah di kita, banyak pelatih di kita itu yang tadi saya katakan berdasarkan hal-hal yang konvensional. Begitu kita berikan hal-hal yang katakanlah bersifat maju dan sebagainya, mereka itu katakanlah ada yang resistance, nggak mau terima sama sekali. Karena saya dulu jadi atlet dengan cara begitu saya bisa juara. Padahal sekarang zamannya lain dan prestasi itu pun sudah berbeda sekali. Nah inilah masalah kita di situ.
Ya, jadi mengenai upgrading pelatih ini kita harus memberikan updating hal terbaru ini loh. Sekarang ilmunya demikian, apakah ini soal makanan, apakah ini cara melatih, bagaimana menteri seorang atlet itu di situ. Oke, berarti ini upgrading tidak hanya ke atletnya tapi juga secara holistik, secara komprehensif, tidak hanya pemain tapi juga pelatih, karena juga mungkin banyak dari mereka kalangan baby boomers yang akhirnya masih konvensional gitu ya, Dok. Iya, memang begitu. Baby boomers yang konvensional belum beralih ke dunia 4.0 mungkin ya. Akhirnya satu hal yang mungkin jadi tolak ukur di awal berarti mindset dari keseluruhan pihak yang ada di olahraga itu ya. Betul, itu yang saya sayangkan. Belum lagi misalkan pengaruh orang luar, katakanlah mungkin dari pengurusnya cabang yang mungkin mendapat informasi yang kurang benar di luar lalu menerapkannya. Sebagai contoh saja, dia karena dia orang yang sering kemana-mana dia dapat ini makanan bagus, dikasihkan kepada atletnya ternyata makanan itu mengandung doping. Nah itu kejadian beberapa kali. Kenapa? Ya karena katakanlah pengurus tersebut dia tidak mengerti masalah-masalah begituan diterapkan, bukan dia tanya kepada kami ini yang mengerti, tapi dia tidak. Nah inilah salah satu yang terjadi demikian itu. Nah inilah yang disebut dengan teamwork untuk menghasilkan prestasi yang sangat luar biasa. Betul. Tidak boleh ada ego di situ. Nggak bisa kerja sendiri. Kami dokter nggak bisa kerja sendiri, psikolog tidak bisa kerja sendiri, pelatih pun tidak bisa. Bareng. Semuanya harus bersatu. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas tentang sport science ini, kayaknya menarik sekali dok untuk mendukung prestasi olahraga nasional ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengenal sport science. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama kita semuanya Dr. Haryo Tilarso, SPKO, FACSM, spesialis kedokteran olahraga. Kita kembali lagi ke Dr. Haryo. Dok, ini kalau kita berbicara tentang sport science, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian pandangan kita terhadap sport science. Nah sekarang kita akan lebih ke teknisnya nih dok. Bagaimana kemudian sport science ini bisa diterapkan di olahraga-olahraga kita gitu kan, terutama di olahraga nasional. Sebenarnya olahraga apa saja yang bisa diterapkan olahraga sport science ini, atau memang semua jenis olahraga bisa? Ya, begini, semua jenis olahraga bisa kita terapkan. Dan beberapa cabang olahraga secara sendiri dari dulu mereka sudah pernah menerapkan. Hanya saja tidak kelihatan karena mereka ini. Sebagai contoh, pada waktu kita mau Asian Games 62, Asian Games 192, ya saya juga masih jadi atlet ya, itu PB Pasi, atletik itu mendatangkan coach dari luar, orang asing. Nah disitulah pengenalan daripada metode-metode latihan yang diterapkan kepada anak-anak kita. Balap sepeda juga demikian. Kita tahu balap sepeda itu meraih medali emas sampai 2. Dan itu penerapannya betul-betul ilmunya sudah diterapkan pada saat itu. Di mana lawan-lawan pada saat itu, negara Asia yang lain, belum sama sekali. Makanya kita berjaya betul. Saya lihat betul bagaimana kita tuh memang sangat berjaya pada waktu itu di balap sepeda. Begitu juga misalkan pada waktu ada pre-olimpik ya, itu tahun 68 Olimpiade di Meksiko. Meksiko itu di tempat ketinggian yang tinggi sekali. Ya, jadi hampir 3.000 meter kira-kira. Itu untuk ke sana gitu, kita tidak bisa hanya pergi ke sana dalam sehari kemudian bertanding. Karena udara yang tipis dan itu mengganggu prestasi. Untuk itu harus menyesuaikan ke tempat sana. Nah kita mengalami penyesuaian itu di sini sebelum kita berangkat. Di mana itu di Pengalengan. Pengalengan pegunungan tinggi, nah itulah di situ dengan udara tipis itu menyesuaikan berapa lama, mungkin 2-3 minggu baru kita bisa pergi sana. Sekarang pun diterapkan oleh tim atletik kita. Jadi tim atletik kita, para pelari umumnya, pelari jarak jauh itu melakukan suatu TC nasional itu di Pengalengan sana. Supaya mereka bisa beradaptasi terhadap tipisnya udara. Nah ini penerapannya masing-masing itu sudah ada, begitu caranya. Ya. Kemudian mungkin Anda ingat zamannya dulu di Hartono, Lim Swee King, di mana kita masih berjaya sekali bulu tangkis pada saat itu. Pelatihnya adalah Tahir Jide, di mana dia seorang sarjana olahraga yang menerapkan waktu fisik harus baik dulu. Dan kebetulan kami adalah dokter yang mendampingi, memang betul waktu itu fisik kita bagus sekali. Sehingga bulu tangkis itu sangat bisa berprestasi.
Lain dengan sepak bola, maaf saya katakan. Sepak bola itu terus kedodoran sampai sekarang. Antara ini memang fisiknya itu, ya kebetulan saya yang banyak mereka semua itu memang jelek. Jadi bagaimana bisa main 2 kali 45 menit? Tidak bisa main itu. First half mungkin bagus, second half kebobolan terus. Masuk jadi 5-0. Jadi itu bisa demikian. Nah itulah kira-kira penerapannya di lapangan demikian. Jadi sudah ada, tetapi ada berapa cabang olahraga tentu saja. Oke. Nah, kalau berbicara tentang yang sebenarnya bisa dimulai kalau dari sisi fisiologisnya, psikologisnya sebenarnya kan bisa dimulai ya dok ya. Cuma mungkin masalah budgetingnya untuk uangnya mungkin salah satunya di anggaran teknologi yang belum mungkin secanggih Tiongkok ataupun Jepang seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan seperti saya baca artikel ini katakanlah di Tiongkok mereka punya ruang simulasi khusus, katakan mereka mau apa ya, atlet dayung gitu ya, mendayung di Sungai Thames gitu di London. Mereka ada simulasinya dan benar-benar arusnya itu sama seperti Sungai Thames gitu. Nah, apakah kemudian metode seperti apa sih yang memang harus diusung, katakanlah seperti di Indonesia yang belum secanggih mereka, tapi sebenarnya bisa kita usung metode-metode khusus apa seperti apa yang di sport science yang bisa kita adopsi seperti itu? Ya itu makanya seperti Anda bilang itu kita bisa simulasi itu ya, seperti gitu kan. Untuk dayung kita mungkin tidak bisa bikin suatu ruang khusus, tapi bisa mengambil misalkan di salah sungai tertentu yang arusnya sesuai dengan itu, nah kita lakukanlah itu di situ. Tapi sekali lagi membangun itu semuanya kita butuh dana untuk itu. Nah itu yang kita sampai sekali itu mentoknya di situ sama sekali. Apalagi misalkan beberapa cabang yang membutuh peralatan yang mahal-mahal, itu tidak bisa. Ya, kalau mungkin angkat besi relatif lebih murah, mereka yang barbel tapi itu juga mesti yang bagus itunya. Balap sepeda misalkan sepedanya saja sudah berapa mahal. Di situ lagi kemungkinan kita akan tertinggal karena membeli sepeda yang canggih itu tuh agak sulit. Belum teknologi-teknologi yang diterapkan lainnya. Ya. Itu yang membuat handicap artinya dalam kita menerapkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi sebetulnya bisa dengan cara yang lebih sederhana seperti saya katakan. Kembali lagi pelatih ya, mereka harus inovatif begitu rupa sehingga mereka tahu saya butuh ini untuk mentes anak saya untuk meningkatkan kekuatan katakanlah untuk meningkatkan endurance mereka sehingga anaknya bisa lebih berprestasi dalam hal ini. Gitu. Oke, kalaupun akhirnya kita terbatas atau terhalang pada budgeting atau uang, tapi sebenarnya dari sisi si atletnya sendiri sih kalau mereka punya willingness, kemauan yang besar juga akan menuju ke sana juga ya dok ya seperti itu, karena memang ini tadi dibilang tidak hanya dari sisi si atlet tapi juga seluruh secara holistik, secara komprehensif semua orang yang terlibat dalam olahraga nasional seperti itu ya dok. Nah kalau tadi dokter juga sempat menyebut dokter ini kan juga mantan atlet, saya pernah menjadi atlet gitu ya dok ya. Pembalap, saya pelari. Oh pembalap luar biasa gitu kan, sampai sekarang juga masih kelihatan fit banget gitu ya dok. Nah apakah juga dokter sempat menggunakan sport science ini sendiri untuk metode khusus dokter? Kepada saya sendiri, iya, memang demikian. Jadi saya bersepeda sampai saat ini ya dan berlari. Saya lari sudah 50 tahun lebih. Wow. Ya, dan itu saya memang terapkan ilmu yang saya dapat dulu. Saya waktu pelari maraton dulu, waktunya sekian ya, tentunya nggak baik karena saya bukan atlet nasional. Ya, diterapkan sekarang ternyata memang tidak terlalu banyak berbeda. Apa itu yang namanya maraton itu kan lari jarak jauh, endurance sport, di mana kita butuh katakanlah makanan selama kita berlari. Nah itulah yang saya terapkan, cara makan dan sebagainya, dan itu sangat membantu sekali. Sehingga saya bisa menyelesaikan lomba-lomba yang jauh pun, ultramaraton pun saya bisa selesaikan dan sebagainya. Nah itu saya terapkan di situ. Sehariannya itu. Cedera jarang terjadi dan sebagainya. Itu. Nah ini penerapan ini yang sebenarnya saya ingatkan kepada atlet sekarang ini supaya ini bisa diterapkan betul sehingga mereka itu bisa maju. Ada suatu hal yang baik sekarang dengan adanya gadget dan yang sekarang ini itu banyak atlet-atlet yang mereka itu dari gadget mereka bisa melihat cara-cara latihan dari app ya, dari app segala macam. Ya. Kita tahu ada macam-macam, ada ini membuka tempat latihan, ini buka tempat latihan, apakah itu lari, apa triathlon, duathlon dan sebagainya, dan mereka bisa mendownload dari situ sehingga mereka menjadi lebih kritis. Itu yang bagusnya dari anak sekarang. Kadang-kadang mereka tanya gitu, dok ini gimana nih gini-gini benar, oh ya. Nah itulah yang kita maksud.
Kalau bisa kita ke arah sana, itu akan lebih baik lagi karena. Tapi sekali lagi itu teknologi yang membutuhkan peralatan dan itu yang mahal dalam hal ini. Ya. Oke dok. Ini kan berarti sangat luar biasa efek dari sport science ini sendiri untuk meningkatkan tidak hanya prestasi tapi juga kondisi fisik dan lain sebagainya dari si atlet itu sendiri ya dok. Betul. Nah kalau kita hubungannya mungkin dengan Haornas juga, dengan sekarang zaman pandemi juga, di mana kita harus meningkatkan imunitas dan imunitas itu bisa diraih kalau kita punya fisik yang baik dan fisik yang baik bisa diraih kalau kita olahraga gitu. Nah, apakah kemudian sport science ini juga bisa diadopsi oleh orang-orang biasa non atlet? Bisa. Kalau Anda tanyakan bisa. Jadi kalau saya lihat yang kita omongkan tadi itu adalah mengenai olahraga prestasi. High performance sport. Nah, yang lain adalah olahraga untuk awam, olahraga untuk kesehatan. Dan jangan lupa satu lagi Mas, Anda mesti lihat ada olahraga cacat atau olahraga cacat. Itu juga masuk bidangnya sport science juga. Oh, ada juga di situ. Iya, memang karena penerapan ilmu olahraga kepada mereka itu sehingga mereka yang cacat itu bisa mencapai prestasi yang bagus. Penerapannya memang agak sedikit lain ya karena dengan seseorang yang cacat itu ada sedikit perubahan secara fisiologis di badannya. Tapi itu tetap bisa diterapkan. Nah, untuk orang awam bisa diterapkan mana? Tadi mungkin dari pembicaraan pertama tadi saya sebutkan olahraga berapa kali seminggunya kan, jadi sekian kali 3 sampai demikian. Dan juga jangan lupa pada penyakit-penyakit tertentu olahraga bermanfaat. Ya, makanya yang namanya mungkin Anda pernah dengar jargonnya itu exercise is medicine. Nah, olahraga itu obat memang. Kenapa? Dia menguatkan jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, melebarkan pembuluh darah, mengurangi osteoporosis atau korupsi. Jadi ini baik. Nah, ini diterapkan kepada orang-orang awam. Jadi singkatnya kalau seseorang awam mau berlatih kita harus periksa dulu. Ini kenapa? Dia normal, oke, segala macam boleh dilakukan. Tapi misalkan dia obesitas gemuk, kita tidak suruh dia lari. Kenapa? Bisa rusak kakinya karena berat badannya itu tidak akan mampu ditumpu oleh lutut dan pergelangan kaki. Sehingga menjadi cedera. Apa disuruhnya dia? Kita suruh dia resep latihannya adalah berenang atau bersepeda. Itu untuk orang yang obesitas. Nah, bagaimana orang diabetes apa boleh berolahraga? Justru harus. Tetapi ada cara-caranya tertentu. Bagaimana kadar gulanya bagaimana. Dan kemudian melakukannya bagaimana. Kalau dia itu misalkan menyuntik insulin juga bagian mana mesti disuntikan sesuai dengan itu. Begitu juga orang hipertensi yang tekanan darah tinggi itu. Nah disitulah peran ilmu-ilmu ini diterapkan pada orang biasa. Dan jangan Anda lupa pula penerapan ilmu ini juga berlaku juga untuk beberapa special population. Jadi itu misalnya anak, kemudian wanita, sama orang tua. Nah itu. Ini 3 yang agak beda. Anak kita boleh latih dulu, bahkan tetap. Tapi anak itu misalkan usia 7 tahun ke bawah itu dalam keseharian mereka sudah lari, loncat itu olahraga. Di situ sudah. Jadi nggak ada masalah di situ. Kita tinggal mengawasi. Tapi begitu dia menjelang agak besar, barulah kita lihat. Kalau dia memulai suatu olahraga ini dengan terlalu cepat, juga tidak boleh. Kenapa? Pemaksaan seorang anak menjadi atlet pada usia yang belia, tumbuh kembangnya tumbuh kembangnya terganggu. Ya, kita tahu misalkan Anda lihat senam. Senam itu ya ini di RRC itu kan mereka tuh dilatih pada usia muda sekali. Secara psikologis itu nggak baik. Karena apa? Anak itu digenjot sebelum waktunya. Nah itu nggak boleh sebetulnya. Ya tapi karena sistem negara mereka bisa demikian ya boleh-boleh saja dilakukan sama mereka. Ya untuk wanita juga kita lihat wanita ini kan lebih sensitif dan lebih kompleks. Kalau kita memberikan satu latihan olahraga yang berat pada wanita itu bisa mengganggu menstruasi sehingga tidak terjadi mens dan sebagainya, dan itu bisa menyebabkan osteoporosis, dan itu pernah terjadi pada beberapa pelari dan sebagainya begitu. Untuk orang tua sendiri ya kita tahu orang tua tetap berolahraga. Kalau dia tidak punya masalah dia boleh berolahraga apa saja. Tapi kalau sudah ada masalah punya penyakit ini, nah sesuai dengan penyakitnya kita berikan resep latihan yang sesuai. Sehingga dia tetap menjadi sehat, tidak mengganggu. Berarti memang olahraga sangat penting apalagi menerapkan sport science untuk mereka-mereka yang mungkin punya penyakit degeneratif. Setidaknya meminimalkan risiko, agak memperlambat risiko munculnya penyakit-penyakit degeneratif itu ya dok ya. Jadi yang punya penyakit degeneratif jangan malas juga berolahraga, justru harus berolahraga asalkan sesuai takaran ya dok ya, supaya tetap sehat. Memang masalahnya sekarang di kita itu orang-orang kalau misalkan saya di praktek, saya lihat orang-orang, tapi dia memang karena kurang bergerak. Pak gerak, nggak mau, mereka hanya mau obatnya, itu yang sulit.
Ini habit juga ya dok ya, harus habit diterapkan juga. seperti itu. Nah sekarang kita lihat banyak orang sepedaan segala macam, suatu hal yang bagus. Ya. Nah itu habit yang bagus juga, asalkan jangan cuma gaya-gayaan ya dok. Betul, ya, cuma eksistensi karena tapi mahal sepedanya. Jadi banding-bandingkan harga sepeda nih ya. Oke dok, nanti kita akan membahas tentang apa saja sih manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh kita, apalagi di masa pandemi ini kita harus meningkatkan imunitas gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengenal sport science bersama dengan Dr. Haryoti Larso, SPKO, FACSM, spesialis kedokteran olahraga. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas, ya semua kita tahu bahwasanya olahraga itu punya manfaat yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita gitu ya dok. Kita akan membahas beberapa di antaranya, kita lihat yang pertama dok. Ya. Olahraga itu bisa menjaga berat badan. Nah, bagi mereka yang mungkin obes atau agak ini kurang berat badan, ya bisa untuk menjadi ideal gitu ya dok ya? Ya betul. Iya, jadi kalau kita lihat memang menjaga berat badan, betul sekali. Terutama memang kalau kita lihat ini sekarang di dunia memang ada suatu katakanlah fenomena di mana banyak orang tuh overweight. Kenapa demikian? Makan itu memang berlebih dan kegiatannya kurang. Sehingga kita tahu kalau apa yang kita masukkan makanan bertambah dan kegiatan kurang itu kan ditimbun jadi lemak. Nah sekarang kita harus menjaga gini, gampang saja kita kurangi masukan, kemudian kita menambah aktivitas. Disinilah peran olahraga seperti yang disebutkan 3-5 kali seminggu dan sebagainya, lamanya sampai sekian, itu akan membakar lemak. Ingat, penurunan berat badan itu bukan mengeluarkan cairan atau keringat, tetapi membakar lemak. Dan itu hal yang salah yang kita lihat, ada beberapa orang pakai jaket siang hari bolong lari-lari. Itu sering saya lihat tuh. Ya masih gitu, atlet pun ada yang begitu mas. Jadi itu hal yang salah. Karena mereka itu gini, tadi sudah disebutkan keringat itu adalah untuk menjaga suhu badan. Suhu badan kita harus konstan 36, sekian kan gitu ya. Kalau kita terlalu panas, seperti misalkan ini udara ini enak, AC, kita nggak berkeringat. Tapi begitu ini dimatikan kita akan berkeringat. Kenapa? Keringat itu keluar nanti, keringat itu menguap dan mengambil panas dari badan kita. Sehingga menjaga suhu badan kita tidak terlalu panas. Itulah fungsi keringat. Nah kalau kita tutupi dengan jaket plastik, tidak ada penguapan, orang itu bisa pingsan bahkan mati. Itu yang bisa terjadi. Jadi itu berbahaya sekali sebetulnya. Nah inilah hal-hal gini memang kurang disadari. Nah mengenai penambahan berat badan bisa. Umumnya katakanlah orang itu kurus gitu mau nambah boleh. Tapi penambahan jangan ditambah lemaknya yang banyak. Tapi ototnya. Jadi mungkin si pemuda-pemuda yang kurus-kurus ini suruh latihan beban, ya ke gym dan sebagainya. Sehingga massa ototnya bertambah dan itu mereka akan menjadi lebih ideal. Oke, dan juga pastinya asupan yang baik ya dok ya. Apalagi sekarang masa pandemi di rumah terus, nggak olahraga, ngemil mulu, nanti bisa berat badannya nambah ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua dok. Bisa mencegah penyakit. Nah ini juga pasti olahraga bisa mencegah penyakit. Betul, karena dia jelas saya bilang tadi, satu misalkan mencegah penyakit jantung. Karena apa? Salah satu manfaat olahraga kalau kita berolahraga, pembuluh darah membuka. Jadi makanya kita merasa terbuka kemana? Ke otak, termasuk ke jantung. Sehingga pembuluh darah jantung, pembuluh kornea itu membuka. Nah itu tentunya akan menghindari terjadinya sumbatan. Makanya Anda tahu mas ada klub jantung sehat. Nah itu orang yang masih sehat dikumpulkan, disuruh latihan supaya jantungnya lebih kuat. Benar, jadi itu sifatnya pencegahan. Berarti peredaran darahnya lancar, oksigennya juga lancar gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga dok. Memperkuat tulang dan otot. Ya betul ya. Kita ngomong di sini keperkuat tulang. Tulang yang nggak kuat tuh gimana? Tulang yang keropos. Ini terjadi biasanya pada ibu-ibu. Kalau mereka sudah mengalami menopause dan sebagainya itu tulangnya kebanyakan keropos karena ada gangguan hormonal. Nah bisa diperkuat tulang kembali dengan melakukan kegiatan olahraga. Untuk osteoporosis ini biasanya latihan yang bersifat membentur-bentur jadi impacted ya pada atau ngangkat beban. Karena latihan yang begitu itu akan meningkatkan massa tulang, meningkatkan deposit daripada kalsium. Otot jelas lebih kuat dan kalau otot kuat, sendinya juga menjadi kuat dan tidak mudah cedera. Jelas bermanfaat. Jelas bermanfaat ya. Oke dok, kita lanjut selanjutnya. Nah ini bisa meningkatkan mood ternyata ya dok ya, ini olahraga ya. Betul sekali, makanya kita lihat kalau seseorang itu berlatih, kemudian kenapa pada saat latihan,
badan itu mengeluarkan beberapa antara lain satu hormon yang itu yaitu hormon endorfin. Endorfin. Ya, endorfin ini menyebabkan kita merasa, istilah Inggris itu well-being. Rasanya enak, makanya orang bilang, waduh abis olahraga kita rasanya enak ya, percaya diri dan sebagainya. Nah ini yang bagus, sehingga kita mungkin pergi ke tempat kerja lebih ceria dan lebih optimis dan sebagainya. Nah ini yang bagus. Ini bagus ya, hormon endorfin. Jadi kalau mau bahagia, olahraga dong. Olahraga lah. Sehat dan bahagia. Betul. Gitu. Oke, yang terakhir kita lihat. Nah, ini juga yang menjadi Tunda mungkin penuaan. perhatian terutama untuk para perempuan ini. Menunda aging, penuaan. Ini juga ternyata olahraga punya dampak yang besar ya dok ya? Iya. Ya kita lihat tunda penuaan. Yang namanya penuaan itu semua orang mengalami penuaan. Semua apakah laki-laki dan wanita itu mengalami. Nah apa sih yang terjadi? Kulit keriput kemudian kuping budek dan sebagainya nah ini bisa ditunda karena apa? Kalau kita bergerak aliran darah bagus terus. Itu aliran darah bagus itu masuk di otot, masuk di kulit dan sebagainya di organ-organ sehingga organ itu berfungsi menjadi lebih baik. Nah inilah yang bisa menunda penuaan. Makanya kita lihat beberapa orang yang rajin berlatih masih langsing bagus, dia masih kuat dan sebagainya karena masih menjalankan aktivitas fisik dengan baik. Disesuaikan dengan usianya dia. 80 tahun, jangan suruh si kakek itu diam, tetap boleh. Tapi ada aturan, kayak nggak usah lah lebih dari gitu karena dia badannya sudah tidak kuat lagi untuk yang ngangkat berat katakanlah. Dia boleh tetap latihan beban, kenapa tidak? Tetapi tentunya ada pembatasan. Nah ini yang kadang-kadang orang kita lihat, aduh kakek udah nggak usah ngapain, diem-diem. Salah itu, malah kakek itu malah sakit. Itu, jadi tetap dia merasa bergerak. Ya, sampai usia berapapun. Oh berarti tidak ada batasan usia untuk berolahraga. Yang penting kuncinya adalah ya kita harus lihat kemampuan diri seperti apa, takarannya harus yang pas sesuai dengan umur, jangan sampai melebihi kapasitas malah nggak bagus juga ya dok ya. Baik, terima kasih Dokter Haryo hari ini sudah hadir di Bincang Sehat ini, sangat menambah manfaat sekali untuk kita pengetahuan tentang sport science dan semoga bisa diaplikasikan untuk kita-kita yang non atlet ini supaya tetap sehat apalagi di masa pandemi ya dok ya. Terima kasih Dokter Haryo sekali lagi, saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahat.tv. Saya Raden